Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah 2 TikTok. Ada Gladys dan Sela. Sela, kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak? Ada. Seperti apa ceritanya? Dulu pas waktu visit radio, jadi kan kita pulang ke hotel. Nah, dan anehnya kenapa di situ aku nggak bisa tidur. Dia udah nyenyak banget tidur. Oh iya. Ya, terus tiba-tiba kayak pas malam jam sekitar 1, itu aku ngerasa kayak di atas bantal aku tuh kayak mainin rambut aku gitu. Ditarik-tarik, dimainin gitu? Iya, kayak dielus-elus gitu. Terus sama di tembok juga kayak ada suara kuku gitu. Gitu. Yang lagi garuk tembok gitu, seolah-olah. Iya. Oke, waktu itu apa yang kamu lakukan ya, Sel? Aku sih cuma, udah biarin aja, mungkin itu cuma perasaan aku aja. Tapi nggak sampai takut, nggak, dilawan aja. Dilawan rasa takutnya ya. Kalau Gladys sendiri cukup peka nggak dengan hal-hal mistis atau hal gaib seperti itu? Iya, kalau Gladys sendiri emang peka dari kecil. Pernah punya pengalaman? Banyak waktu masih sekolah SMA saya sering kesurupan gitu. Tuh kalau kesurupannya itu benar-benar saya kan tinggalnya di asrama. Jadi karena saya Katolik di asrama pastoran, kalau yang Muslim itu kayak pesantren. Jadi setiap jam 12 malam itu saya tuh dengar ada yang manggil nama saya. Dan anehnya lagi bukan cuma saya yang dengar, teman-teman juga dengar. Jadi kita kalau kesurupan, saya yang kesurupan, yang lain yang nggak kuat juga ikut kesurupan. Oke, kamu bisa merasakan atau bisa melihat juga? Saya dari dia manggil-manggil aja, kayak manggil Gladys. Dia suruh saya pergikan. Kalau di asrama itu ada ruang tidur, ruang belajar, ruang masak. Dia sering manggil saya ke sana. Pernah kamu ikutin? Saya nggak pernah ngikutin, saya udah di ini kayak dipasung gitu sama. Itu hampir 1 bulanan itu. Itu banyak banget yang coba ngobatin, terus nggak bisa juga. Saya juga nggak tahu, ada yang bilang keturunan, katanya mau ngasih sesuatu. Cuman pada saat itu karena umur saya masih terlalu muda, saya nggak kuat katanya. Sekarang ini di studio kamu bisa merasakan atau melihat sesuatu nggak? Iya, dari tadi di fitting room juga saya udah ngerasain. Apa yang dirasain? Kayak energi negatif banyak banget. Bener nggak sih Kak Bayu? Sekarang ini kamu juga bisa merasakan ada banyak yang datang. Iya. Ya, mudah-mudahan kamu malam hari ini baik-baik aja ya. Iya. Nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Iya. Sela dan juga Gladys. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki boneka mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Eja. Selamat malam Mbak Eja. Malam. Boleh Anda ceritakan kepada kami aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari, saya seorang jualan, menjual makanan. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Sebelum nenek saya meninggal, nenek saya memberikan sebuah boneka. Awal mulanya boneka itu saya tidak tahu fungsinya apa. Tapi lama-kelamaan boneka itu seperti kayak membuka aura saya. Semenjak saya mempunyai boneka itu, saya banyak yang mendekati saya. Yang mendekati itu maksud dalam hal apa nih? Pria atau makhluk-makhluk lain? Pria? Pria, iya. Oke. Biasanya apa yang Anda lakukan dengan boneka itu? Boneka itu harus dimandikan setiap malam Jumat. Kalau tidak saya mandikan, badan saya terasa panas, sakit. Oke. Memandikannya ada ritual tersendiri? Mandikannya pakai air kembang.
sama ada minyak yang dari nenek saya. Dari mana Anda tahu harus dimandikan dengan ritual ini? Sebelum nenek saya meninggal juga memberi itu. Sudah dipesankan? Iya. Gitu ya? Apa yang membuat Anda datang ke studio menembus mata batin malam ini? Jadi saya ingin menutup aura saya. Karena boneka itu saya punya tuh 3 tahun lalu sebelum nenek saya meninggal. Dan saat ini saya baru menikah. Dan saya ingin menutup aura saya. Semenjak saya menikah tetap lelaki banyak menemui saya. Jadi saya nggak mau rumah tangga saya tuh berantakan. Waktu Anda dapatkan suami ini, Iya. yang Anda nikahi, karena pengaruh boneka? Kurang tahu tapi kayaknya sih Iya. kayaknya sih iya. Kalau auranya tertutup dan rumah tangga Anda yang dipertaruhkan, bagaimana? Saya ingin aura saya tutup. Kalau untuk kedepannya itu saya jalankan aja, yang penting aura saya ketutup. Sangat menyiksa banget. Menyiksa seperti apa ya? Saya selalu kayak dihantu-hantuin. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini. Dan kami akan pertemukan Anda dengan sahabat kami. Dan Anda bisa ceritakan semuanya dengan gamblang, lengkap dan detail. Dan jujur. Iya. Ya, jangan ada yang disembunyikan. Ya, kami akan undang sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Echa, terlahir tanggal 9 Desember 1994. Dia mendiami rumah bernomor 27. Sosok yang berjiwa bebas, namun sering terjebak dalam situasi gaib. Saya melihat dia mewarisi kekuatan untuk memikat laki-laki. Kekuatan yang berasal dari sosok yang menyeramkan. Saya melihat sosok makhluk wanita berambut panjang dan berwarna putih. Aromanya sangat kuat sekali. Aroma arwah gentayangan yang penasaran. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Oke. Echa dengan tanggal lahir 9 bulan 12 1994. Iya. Dan kemudian nomor rumah 27. Iya. Oke. Baiklah. Sebelum saya melihat lebih dalam lagi, tampaknya Mbak Echa sendiri tertarik dengan dunia supranatural ya, dan tampil beda seperti itu. Iya. Oke. Yang bisa saya bantu pada hari ini apa, Mbak Echa? Ingin menutup aura saya. Ingin nutup aura kamu supaya kamu lebih natural lagi. Iya. Itu bagus sekali ya, pemancing dan pematik aku untuk melakukan hal-hal yang gila, untuk melakukan hal-hal yang menurut aku kayak it's crazy. Kenapa, Roy? Kamu melihat apa dari diri Mbak Echa ini? Jadi Mbak Echa, untungnya kamu punya tekad bulat banget ya. Jadi saya akan nyamperin kamu nanti, tapi bukan sekarang. Well, Boneka mistisnya Ya. itu ada makhluk-makhluk yang ada di dalam boneka tersebut atau sudah masuk ke dalam dirinya Mbak Echa? saya perlu lihat boneka yang mistis ya. Bawa nggak? Bawa. Mau dilihat, Roy? Mau dong, sangat mau sekali. Oke, boleh diambil. Menutup aura ya, poinnya di sini ya. Kita akan mempertegas itu. Menutup aura. Menutup aura. Dia nggak percaya kalau, bukan nggak percaya, tapi dia. Ini begitu masuk. Ini nih
ada makhluk halusnya kamu nih lagi neror-neror apa namanya ganggu-ganggu kita nih. Apalagi bintang tamu kami pada hari ini sangat apa ya? Aku juga udah Gladys merinding cukup semua, peka Pak. nih kata dia juga bisa merasakan. Kamu melihat apa Roy? Ada bentrokan atau makhluk ini nggak suka dengan Eca bawa boneka ini masuk ke dalam atau Betul seperti apa? sekali. Ketika saya mengundang barangnya masuk, malah si Eca ini ada timbul tanda-tanda kehadiran makhluk halus di belakang. Tampaknya boneka itu kan. Saya harus membalikan dia sebagai orang yang biasa. Mohon maaf, saya permisi sekali. Dia balikin warnanya. Kembali, Udah ada dalam kamu diri. ingin netral bukan? Dari tadi udah kelihatan di matanya, udah kelihatan. Udah kelihatan dari Dia matanya. natap kita tadi beda. Tapi dia berusaha ngelawan tadinya. Saya tahu badannya Mbak Eca ini saya berbicara dengan makhluk yang ada dalam tubuh Eca. Tujuan awal mengembalikan dan menutup aura, bukan? Akan saya lakukan sesuai dengan apa yang saya tahu. Menutup auranya makhluk ini akan pergi gitu. Akan pergi dan akan membuat tampilan baru nih. Nanti akan saya perlihatkan kenapa saya begini. Nanti dia akan berubah loh. Dan saya ngerasa makhluk halusnya nggak seneng nih karena rambut majikannya dinetralin ulang. Tapi kok kayaknya bonekanya kalau dikeluarin dari Kak Eca kayaknya pengen nyari kayak wabah baru. Saya rasa bonekanya jika memang berbahaya akan saya sita. Iya. Boleh dibukakah bonekanya? Wow, you looks different loh. Boneka Barbie. Ini dibungkus pakai kain kafan ya? Iya. Kamu merasakan sesuatu dari boneka ini, Roy? Saya ngerasa itu bonekanya sebenarnya isinya tuh kayak, iya, itu cute tapi isinya enggak gitu. Ada makhluk lain, ada energi ada lain. makhluk lain dan energi lain gitu. Kenapa nggak dibuang aja? Udah pernah saya coba buang tapi kembali lagi Pernah dibuang kemana? ke air mengalir. Air mengalir. Ya, make sense sih. Memang iya. Begitu salah satu caranya ya? Salah satu caranya aja. Tapi biasanya kalau udah dibakar itu, apalagi jenis plastik boneka, dia nggak bisa baik lagi sih. Harus dibakar biar benar-benar Iya hilang. betul. Kalau dilarung takutnya muncul lagi kan? Iya sih. Tapi kalau dibakar yang mendiami benda ini, yang mendiami boneka ini gimana, Roy? Dia akan hilang dan mencari orang lain lagi yang lemah gitu. Betul, media Saya lain udah maksudnya gemeteran kamu itu. ya. Ada belatung. Intinya Eca jangan sampai keulang lagi kejadian begini lagi. Iya. Oke, kamu sendiri, Mbak Eca, kalau misalnya biasanya mendatangkan laki-laki, apa yang kamu lakukan menanggapi laki-laki itu? Sebelum menikah ya, tapi sudah menikah saya tidak tanggepin, tapi tetap lelaki itu datang ke saya. Tapi yang kamu lihat, dia pernah terlibat dalam satu hubungan yang dalam dengan pria-pria yang deketin itu, Roy. Iya. Namanya siapa sih emang tuh cowok? Boleh disebutkan? Iya. Jadi Anda pernah terlibat hubungan yang cukup dalam dengan Iya. laki-laki yang memang datang karena Anda melakukan ritual dan menggunakan boneka ini. Iya. Sekarang apa kabar dengan Udah lama gak kontek-kontekan sih. gimana kondisinya? Baik-baik aja. Baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Saya mau nanya ya, jawabannya jujur apa enggak? Tadi malam, kamu itu kan habis chatting sama seseorang. Ya atau tidak? Iya. Oke, dan itu Iya. Keluar aja kalau kamu pengen masuk ke badan tubuh Eca, keluarin aja makhluk halusnya. Siapapun kamu, saya ingin ngobrol. Kuntilanak ya? mengundang supaya bisa diajak komunikasi sama Roy, biar dia bisa benar-benar Ini pergi. saya ngeliat cewek. Cewek. Cewek, iya bener cewek. Dan tamu kita pusing, Gladys. Masih kuat untuk mau minum nggak? Atau seperti apa? Kenapa sih?
sesak napas, boleh minum. Iya, minum. Ya minum boleh silakan. Fokus yang dan Oke. Mbak Eca. Satunya lagi perempuan gitu. Ada di Berambut mana, rambut Roy? keriting. Gimana? Perempuan sosoknya? Ada di dalam dirinya dia. Sosoknya perempuan. Sosoknya perempuan. Makhluk ini bisa datang ke tengah-tengah kita Roy, saat ini. Tunggu sebentar, saya dengar suara sesuatu di sini. Ini saya melihat kakak rasanya. Kamu mengundang makhluk halus teman kamu juga ya? Keluarin. Keluar! Siapa kamu? Namanya siapa? Jangan tanya saya. Gadis terus. Itu kayak keluar air mata sih. Saya nggak dengar. Dia ngelapar. Dilawan sama si Eca. Iya. Saya butuh glove. Dia kayak keluar air mata ya. Apa dia dilawan sama Eca nya? Iya. Siapa kamu? Kenapa kamu ikutin Eca? Tempat saya. Untung saya udah ubah warna rambutnya dia. Kalau nggak makin parah. Ini Roy, yang kamu lihat sosoknya seperti apa? Anak kecil, anak ambar, atau perempuan besar? Siapa yang ada dalam Eca? Hei, kamu makhluk halus yang nggak tahu diri. Masukin badan Eca. Aku ambil ya nih bonekanya. Jangan, Kenapa? itu saya. Eca minta kepada saya tadi supaya ditutup auranya. Dan saya tahu kamu kuntilanak yang nggak punya rumah. Biasa ya? Apalagi yang kau minta, ha? Ada di situ. Saya masih belum puas. Kuntilanak kebakar di sana. Apa dia jatuh, Roy? Bagus. Kekuatannya hilang. Saya akan bakarin sampai habis. Makhluk itu ya? yang Coba ada di- sadarin Eca sebentar deh. Kita bangunin. Eca, bangun Eca. Duduk, silakan duduk. Selamat datang kembali. Ini Eca. Mbak Eca. Gimana perasaannya Mbak Eca? Saya hancurin rumahnya teman kamu. Saya berasa capek. Oke baik, saya akan bilang satu persatu ya. Mbak Eca tolong jawab. Ya, di sini mah kalau kamu bohong juga akan kualat sendiri. Jawabannya ya atau tidak. Saya merasa di sini ketika saya menerawang Mbak Eca, saya lihat di sini kamu sempat terjerumus dalam dunia drugs. Iya atau tidak? Iya, Betul, ngejempol kamu berani luar biasa untuk bilang ya di sini karena catatan kehidupannya yang saya baca di kamu,
kamu sempat terjerumus dan susah berhentinya waktu itu. Ya atau tidak? Iya. Baik, masuk ke kedua lagi. Hubungan suami di sini saya ngelihat sebelum suami yang kamu ini suami namanya siapa? Sebelum saya nggak tahu nih kamu ngalamin divorce apa tidak ya, tapi saya lihat itu orang yang kesekian ya. Bukan yang pertama? Iya. Dan kemudian, mohon maaf sebesar-besarnya atas nama Roy Kiyoshi. Saya bongkar. Saya ngeliat ada janin yang sengaja dibuang karena ada alasan tertentu yang tidak bisa pada saat itu untuk melahirkan. Ya atau tidak? Iya. Saya sangat-sangat salut sama kamu dengan kejujuran kamu. Karena saya ngeliat semua kumpulan-kumpulan memorinya ini buruk. Aku mendadak habis deh energi aku. Aku boleh minta minum kah? Boleh, minta minum. Aduh. Ini lumayan menghabiskan energi saya ya. Ya mungkin buat kita yang nggak bisa ngerasain atau nggak bisa ngelihat, rasanya ya seperti biasa aja. Karena tadi kalau diperhatikan, Roy seperti sedang mengusir makhluk yang ada di dalam dirinya Echa ini melalui medium boneka, dan itu sudah bertahun-tahun, 3 tahun lebih ya, 3 tahunan. 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ada rasa penyesalan nggak boneka yang dihancurin? Enggak sih, Iyalah. lebih Ngapain? tenang sekarang. Sama yang di atas aja. Iya. Ini apa nih? Kendi ini. Oh iya, sebelum itu apa ya? Bayi ya. Kita Itu belum lihat. kembang Bukan. buat mandiin bonekanya. Kembang. Iya, kembang. Boleh dibuka? Dilihatin ke kita semua. Oh, dikeluarin aja semuanya. Itu ada minyaknya juga ya? Ini minyaknya buat muka bonekanya. Oh, oke, boleh dikeluarin. Oh, oke. Bunga 7 rupa, minyaknya buat mukanya gitu ya. Iya, Dari mana minyaknya dapetnya? itu minyaknya dari nenek juga. Tapi sering dipakai, tiap malam Jumat dipakai. Malam Jumat setiap mandikan bonekanya, semuanya itu dipakai. Tapi selalu ada lagi. Iya, Roy, yang kamu lihat dari sosok ini, dari benda-benda ini, ada energi atau ada aura negatif atau ada apa yang kamu lihat dari 2 benda ini? Saya melihat makhluk-makhluk lain sih sebenarnya, tapi nggak sekuat yang ini. Gitu. Jadi saya ngelihat beberapa bentuk sosok pocong, standar gitu lah. Benda lain, makhluk lain. Makhluk lain. Yang tapi- ada di benda-benda ini. Iya, Berarti betul. masalah kita belum selesai Iya, sampai sekarang. betul sekali. Makhluk-makhluk yang ada di sini bisa kita usir atau masih? Selama dia nggak mengganggu, saya rasa saya tidak akan mengusir. Kecuali dia gangguin penonton saya atau bintang tamu kami hari ini ya, bye. Ini Oh my god, seriously. saya ngerasa sesuatu di sebelah kiri saya, di belakang telinga kayak ada yang barusan lewat gitu. Gawat nih, bye. Apa yang kamu lihat, Roy? Bonekanya jadi besar. Mana Kak Roy? Ada di mana sekarang, Roy? Tepat di belakang Bayu. Saya juga tadi di sini rasa diginiin, sama diginiin kiri kanan Kak Roy. Bisa diusir pergi tapi Roy, dia mau pergi. Apa dari minyak ini? Baik. Kamu bisa makan kembang ini ya? iya. Saya tuh ngelihat kamu diem-diem makan kembang loh. Saya pengen kau makan kembang yang terakhir kalinya dan kamu teriak sekencang-kencangnya, udah pergi lo dari sini. Iya, biar usir makhluk ini ya. Jangan sampai dia di belakang saya dan ikut salah satu yang ada di sini. Kamu ambil beberapa bunga mawar atau apapun, makan sedikit-sedikit. Kamu usir, kamu teriakin. Kamu bayangin sosok itu dan kamu usir dia supaya nggak balik lagi ke sini.
masih di sini ya kayaknya. Masih di sekitar sini. Tadi nyisir rambut aku juga gini-gini. Ini kayak gitu di belakang leher. Dilus. Hah, Iya. Bintang tamu kita ya kayaknya nggak aman ya. ini juga buat mereka juga nggak aman ya. Nggak aman berdua. Ada hubungannya dengan minyak dan kendi itu nggak, Roy? Ada. Ini yang kedua tantangannya. Jika ini hancur, apa yang terjadi? Dia bisa hancurin sendiri. Kau menerima konsekuensi apapun itu. Iya. Baiklah, saya pengen kamu hancurin itu. Tapi butuh martil. Tapi malah gitu nggak akan masuk ke dia lagi. Mudah-mudahan enggak. Nggak akan kerasukan ya. Ketaknya di bawah ya. You looks good with black hair deh kayaknya. Ini juga, Roy. Iya. Ini juga baca. Dibalikin aja. Minyaknya udah pecah. Ini tutupnya, tutup kendinya dan minyaknya. Ketawa lagi. Ih, Kamu mau dengar ada suara? Iya. Iya. Iya, kamu mau dengar suara kirain ketawa. Kak Eca ketawa lagi. Bukan dia lagi yang tahu. Ada yang dengar suara ketawa lagi gak? Tapi dia gak ketawa sama sekali. 2 kali. Iya. Dan ketawa sama-sama yang tadi ya? Iya. Gimana, Roy? Udah hancur sih. Minyaknya juga hancur udah. Kayak langsung ada suara ketawa gitu. Iya bener. Saya juga dengar suara ketawa. Iya, kirain Kak Eca ketawa lagi. Saya rasa setelah ini dia udah nggak bisa ngundang-undang pria lagi karena sudah jadi wanita yang normal. Suaminya gimana, Roy? Karena dia juga nggak tahu apakah suaminya karena pengaruh boneka itu atau memang tertulus cintanya. Suaminya tulus kok cintanya. Cuma yang rada gila Ecanya nih. Tapi Mbak Eca punya kelebihan, dia masih mau berubah. Itu loh. Yang lain, saya pernah ketemu partisipan lain masih setengah hati. Ya, Iya kan? ya. Nah, ini Kayak ragu-ragu iya. perubahan kayak ini. Kalau ini beneran 100% pengen berubah sih. Iya. Baik, itunya dipinggirin deh. Gue takut ada kejadian aneh. Oke. Mbak Eca beneran udah rela, ikhlas untuk melepas ini semua. Oh iya, Vera. Berarti punya Rela banget. rela ya. Oh, meskipun auranya tertutup dan beda lah sama sebelumnya. Artinya tidak ada pria-pria yang datang seperti sebelumnya. Gak apa-apa. Karena sudah menikah juga Iya. ya. Iya. Salut buat Mbak Eca. Berani. Pesan dari saya Roy Kiyoshi buat Mbak Eca. Yuk berkarir aja deh. Kayaknya kamu tuh sebenarnya kamu punya talenta loh. Tapi saya lihat kamu dalam dunia yang bukan satu meja, di belakang meja doang. Saya ngerasa kamu kerjanya banyak ketemu orang, itu yang lebih bagus. Jadi saya ngeramalin nih, daripada yang serem-serem pesugihan dan segala macam, mendingan buat karya atau cari kerjaan yang lebih dan lebih, atau buka usaha sendiri. Itu sih dalam pikiran kamu kan sebenarnya. Iya. Itu yang wujudin deh. Aku cuma ngebaca doang. Kamu ngebaca pikiran kamu, dan saya rasa wujudin. Jangan tunggu sampai lama.
gitu. Ya, sekian dari Roy Kiyoshi. Saya udah ngancurin boneka, udah warnain rambut, Iya. semua udah saya lakuin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan malam hari ini bisa membawa kebaikan dan membuat Mbak Echa mendapatkan hidup lebih baru, yang lebih baik tentunya. Terima kasih Mbak Echa. Terima kasih Sudah hadir di studio Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Pemberian adalah sesuatu yang harus dijaga. Namun jika pemberian itu terasa mengganggu dan merugikan, buanglah jauh-jauh dan tinggalkanlah. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pelet. Dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Yvonne. Selamat malam Mbak Yvonne. Malam, Boleh kami tahu pekerjaan Anda? saya tidak bekerja. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya cuma bekerjanya mengganggu rumah tangga orang. Saya dendam sama semua laki-laki. Kenapa? Ya, karena mengingat perlakuan bapak saya kepada ibu saya yang selalu marah-marah dan memukuli. Saya jadi dendam. Jadi apa yang Anda lakukan? Saya memakai ilmu pengasihan pelet untuk laki-laki kaya. Yang sudah berkeluarga? Ya, yang pastinya kaya. Ilmu pengasihan itu Anda dapat dari mana? Ada di suatu daerah, tapi tidak perlu disebutkan. Ya, melakukan ritual juga. Saya mandi kembang 7 rupa Itu di untuk setiap apa? malam Jumat. Dan saya dililit kain kafan. Itu untuk biar auranya terpancar. Untuk membuka aura biar kita kelihatan cantik, menarik di depan laki-laki. Jadi laki-laki itu Anda bikin tergila-gila ke Anda gitu ya? Iya. Dan berapa lama biasanya laki-laki itu sampai akhirnya sadar? Mereka sadar sendiri atau Oh tidak, gimana jadinya? mereka tidak sadar. Ilmu peletnya lumayan ampuh. Jadi sampai sekarang masih banyak yang belum sadar gitu? Iya, Anda meminta harta dari mereka, iya. Saya menginginkan uangnya. menginginkan harta mereka, Iya, mereka memberikannya. iya. Apa yang Anda berikan buat mereka? Saya tidak memberikan apa-apa. Saya hanya, ya pacaran aja. Bagaimana prosesnya sampai akhirnya laki-laki yang Anda jadi target gitu, Anda jadikan target, Iya. akhirnya tergila-gila? Ya dengan cara menyemprot parfum yang sudah dimantrai. Kalau saya semprot parfum, wanginya terpancar, wanginya kecium sama laki-laki, apalagi laki-laki kaya, itu langsung mau jadi pacar saya. Langsung jatuh hati sama saya. Sekarang kamu pakai parfum itu? Iya. Apa Anda tertarik sama saya? Saya peletnya itu di parfum dan di lipstick. Jadi Anda mantrai gitu, Iya. lipstick dan parfumnya? Iya. Mantra yang sangat manjur. Sampai saya bisa kaya sampai sekarang. Lipsticknya seperti apa warnanya? Oh. Anda boleh tunjukkan ke kami semua, nanti dibikin blur. Oh ya, boleh. Oke. Yvonne, Ya, apa tujuan kamu datang ke Menembus Mata Batin? saya sadar selama ini saya salah.
selama ini saya berada terjerumus di dunia hitam dengan melakukan ritual, dengan melakukan ilmu pelet. Saya sadar saya mau tobat. Kenapa? Apa yang bikin Anda berubah pikiran? Karena setelah melakukan ritual itu, saya selalu dihantui sosok kuntilanak yang sangat seram sekali mukanya. Sampai sekarang masih mengikuti? Iya, dia sedang mengikuti saya. Di rumah juga Iya. diikutin? Iya. Mungkin itu efek dari ilmu pelet. Dan kamu mau lepas dari semua itu? Iya, saya mau lepas. Walaupun nanti resikonya ya tidak ada laki-laki yang mungkin seperti sebelumnya tergila-gila ke kamu. Berat sebenarnya buat saya. Tapi saya pernah dimimpikan mati. Saya tidak mau mati sebelum saya bertaubat. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu malam hari ini, Iya. Mbak Ivon. Kami akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ivon, tinggal di rumah bernomor 10. Terlahir tanggal 13 November 1989. Sosok yang artistik, namun dia gemar mendalami kebatinan. Saya melihat rasa sakit yang begitu dalam di hati Ivon. Dendam telah membuatnya menjadi buta mata. Ada beberapa ritual yang sering dilakukannya untuk menarik laki-laki. Saya merasakan energi kuntilanak di sini yang sangat dahsyat sekali. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Selamat malam. Ivon, tanggal 13 bulan 11 1989 dengan nomor rumah 10. Iya, benar. Ivon memiliki ilmu pengasihan Ya. dan biasa digunakan untuk mencari laki-laki Ya, benar. karena dendam kepada laki-laki. Iya, dendam sekali. Baik, dan malam hari ini tujuan datang ke Menembus Mata Batin adalah untuk melepas semua ilmu pengasihan yang dimiliki, karena justru yang terajak atau terbawa bukan cuma laki-laki, Iya, tapi juga bisa mengundang makhluk-makhluk lain. iya. Benar. Saya mencoba untuk menggambar ya apa yang saya lihat di sini. Entah kenapa ya, kamu dendamnya enggak. Kamu apa ya? Di balik tubuh mungilnya ini punya sifat dendam yang luar biasa. Gitu dalam lukanya. Itu dalam lukanya. Harusnya yang sudah berlalu sudah gitu. Jangan terlalu diiniin lagi gitu loh. Malah mengundang makhluk-makhluk astral nih yang bentuknya aneh-aneh. Dan makhluk astral yang ikut sama dia ini ada di sekitar kita malam hari ini, Ran. Saya lihatnya ada di sekitar kita dan bahkan si Mbak Ivon bisa memanggil nih makhluk-makhluk halusnya nih kayak kuntilanak. Saya lihatnya dominannya kuntilanak loh. Di bagian sini tuh airnya lebih dingin ya bintang tamu. Berasa sih, sebelah kanan sama sebelah kiri Iya. saya itu beda banget. Di sini dingin banget. Saya berharap mudah-mudahan kuntilanaknya nggak ada di bagian-bagian sini. Kalau dingin gitu justru malah bisa mengundang atau gimana? Justru sebenarnya? dingin itu lebih identik dengan makhluk halus. Makhluk-makhluk itu yang hadir. Aduh. Fokus berdua Betul. ya. Jangan sampai. Kepala saya sakit. Sakit kepalanya seperti apa dan sering terjadi kan? Seperti mau pecah aja rasanya. Sakit sekali.
masukannya. Baik, Fon. Apa yang kamu lihat, Roy? Makhluk ini. Kuntilanak lagi. Iya, Beneran? iya Kak Roy. Ini makhluk rambut panjang, Kuntilanak lagi ya? makhluk yang kamu gambar ini perempuan rambut panjang. gitu. Rambut panjang. Jangan lihat mata tuh kan. Kuntilanak. Jangan lihat makan. Apa yang si kuntilanak ini mau sebenarnya, Roy? Kuntilanaknya mau Yvonne selama-lamanya sampai akhir hayatnya. Namun Yvonne-nya nggak mau, jadi bentrok gitu. Itu karena dia senang ritualnya ya? Iya, Mandi betul kembang sekali. dan lain-lain. Mandi kembang dan lain-lain. Pakai kafan apalah gitu. Jadi dia rambutnya panjang banget. Matanya kok melotot dan hitamnya makin lama makin besar ya? Iya. What? Makhluk ini mungkin Saya minta sisir. Ada sisir gak? dia nggak mungkin merasuk ke penonton atau ke bintang tamu kita kan, Roy? Tampaknya enggak. Enggak ya? Siapa kamu, nama kamu siapa, dan apa mau kamu di sini? Masuk ke tubuh Yvonne. Jangan ganggu dia. Saya justru nggak mau ganggu dia, malah saya ingin nolongin. Kamu yang justru mengganggu orang-orang. Mukanya serem banget. Ini wajah aslinya tuh kayak gini, Roy. Iya. Wajah. Kenapa? Ada belatung. Itu di rambutnya ada tuh belatung. Nempel, ih banyak banget Kak Roy. Ini kenapa, Roy? Kenapa yang terjadi? Kok tiba-tiba banyak belatung di tribun penonton? Hampir semuanya kena belatung. Ih, Kuntilanaknya nunjukin dengan cara itu. Selain masuk nih, dia punya kekuatan untuk angkat semuanya. Oh, Jangan ikut campur. Kamu mau apa dari saya? Saya mau ikut campur, nggak boleh. Saya mau nolongin Yvonne. Jangan ganggu dia. Dia milik saya. pergi dia. Belum. Masih ada. Oh, di sini jadi banyak belatung ya. Itu dia. Ini itu dari makhluk halus tersebut. Dari si kuntilanak itu ya. Iya. Masih ada nggak? Oh, dia tadi pura-pura pergi ya? iya. Ada? Nggak ada yang nyolek Boleh. di kaki. Kamu mau apa sih sebenarnya dari Yvonne? Kuntilanak. Iya. Aku ingin dia selamanya. Aku sudah nyaman dengan dia. Kalau saya usir kamu gimana? Tidak. Kan saya bisa cabut semuanya.
Oh, kalau kamu berani sama Ivan, kenapa nggak berani sama Roy Kiyoshi? Jawab! Tidak. Kenapa dia nggak mau pergi? Ivan bikin perjanjian dengan Janjian makhluk sama ini. makhluk halus. Saya kenapa, Kak Roy? Nggak apa-apa. Tadi seperti ada yang menggelendoti saya. Sekarang masih berat rasanya. Udah agak mendingan sih. Kak Roy, Yes. tadi aku sih di sini juga kayak ada berat gitu. Iya. Iya, dia ada di sebelah kakak. Serius? Iya, Makanya saya pindah tempat duduk. Sekarang ada di situ. iya. Tuh kamu lihat deh. Tuh, ada banyak belatung. Kamu nggak takut tuh sama belatung-belatung kayak gitu? Tidak. Saya tidak takut. Tujuan datang kemari mau lepas dari ilmu-ilmu ginian kan? Iya. Tapi attitude-nya tidak mau lepas. Jadi ini ada pro dan counter di sini. Iya, saya ingin lepas Kak Roy, tapi dia terus menghantui saya. Dia terus ngikutin saya. Kau pernah bikin perjanjian apa dengan makhluk halus? Saya nggak pernah buat perjanjian. Saya cuma mandi kembang aja, terus dililit pakai kain kafan. Langsung masuk gitu. Iya, dia langsung ngikutin saya. Mungkin dia yang manggil-manggilin lelaki kaya agar saya menjadi kaya. Udah kaya sekarang. Iya, saya sudah kaya. Puas. Saya puas sekali. Oh, ini sih nggak. Menurut saya diucapin beda, hati beda gitu Iya. ya. Dan Iya kalau Kak Roy, terus Kak Ivannya kayak dua pribadi ya. Iya, Kadang-kadang tuh. ngomong yang lembut, kadang-kadang Berubah. tiba-tiba Kalau sama ketus. saya Lembut, Roy, ketus gitu cara kayak jawab marah. dia Iya, beda. saya juga ngerasa seperti itu. Saya juga bingung. Saya ini kenapa? Kadang saya baik, kadang saya suka marah-marah. Selain daripada yang sosok yang saya gambarkan itu selalu ngikutin kamu di belakang, nampaknya Ivan, saya terawang dalam mata batin saya, Ivan mempunyai apa ya, kepribadian yang ganda atau namanya lebih tepatnya. Tapi ini Ivan ini depresi sehingga memiliki terkesan seolah-olah dua kepribadian, tapi ya itu juga ada gitu, ngerti nggak? Udah ditempelin kayak beginian, terus Ivan itu punya masalah karakter gitu, masalah kepribadian. Nah jadinya kayak begini nih. Gitu. Ya, semuanya itu karena dendam. Saya dendam karena mengingat kelakuan bapak saya kepada ibu saya. Saya jadi dendam. Kau mau sampai kapan nyimpen dendam itu, Mbak Ivan? Saya ingin lepas sama semuanya. Bisa ngelepas dendamnya. Saya lagi berusaha. Bukan berarti semua laki-laki sama seperti apa yang dilakukan oleh bapak kamu, kan? Iya. Saya juga mau minta maaf kepada semua laki-laki yang sudah menjadi korban saya. Seperti apa sih? Bapak kamu tuh seperti apa? Melakukan apa sampai kamu begitu dendam? Bapak saya tidak mau bekerja. Dia maunya mabuk-mabukan, main judi, dan marah-marah. Saya lihat ini bukan bapak kamu atau apa. Kau sempat mengalami pelecehan seksual ya? Iya, Waktu masih kecil. iya. Itu yang saya lihat di sini. Dan saya ngeliat lagi dalam ramalan batin saya. Kamu benar-benar tersiksa dan masih ada bayang-bayang memori itu ketika muncul. Dan kamu, saya lihat ramalan saya dalam penglihatan batin saya, kamu nggak bisa tidur setiap malam jam 2 kebangun. Iya, benar.
Itu yang Roy lihat di sini. Itu karena apa Roy dia kebangun? Karena makhluk ini? Karena makhluk ini sebenarnya. Iya, dia selalu manggil-manggil nama saya. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia nggak bisa tidur lagi habis gitu. Iya, sampai besok pagi. Nah, Setiap malam seperti itu. kamu tahu gak? Terus kemudian dalam penglihatan Roy dan bisikan teman-teman Roy bilang gini, Roy, karena dia nggak tidur juga, jadi mempunyai masalah kepribadian dan masalah mood swing. Jadinya dia seperti ini. Selain ditempelin ini. Kebayang sih sebenarnya permasalahannya apa, tapi pertanyaannya apakah cuma makhluk ini? Saya melihatnya di sini yang big bossnya ini gitu. Tapi jadi artinya ada yang lain Iya. juga. Apakah Mbak Yvonne membawa benda-benda asing atau jimat sesuatu kah? Iya. Boleh lihat kah sama Mbak Yu juga di sini? Silakan Iya, diambil. Ada. Sebentar. Oh masih berat nggak? Lumayan sih, tapi nggak terlalu berat. Nggak terlalu kayak tadi. Iya, tadi berat banget sini. Ini parfum yang kamu bilang tadi. Iya. Memang dengan parfum ini sekali Saya pakai semprot setiap hari. langsung mikatin orang ya? Iya. Coba Sudah mau pakai. habis. Ya udah mau habis. Iya. Karena saya pakai setiap hari. Pantesan kamu mau berhenti karena udah mau habis. Iya. Gak beli lagi kan ntar. Gampang gitulah. Kamu beli berapa ini harganya? Ini. Saya beli harganya ya lumayan lah. Apa sih gak jelas? Maksud saya gak nangkep loh. Iya. Coba saya cium. Boleh. Coba ya. Gimana? Mau coba nggak? Mau coba nggak? Enggak mau nyoba. Siapa tahu? Oh, kalau cewek mah enggak. Ya, tapi efeknya bisa sama atau di kamu aja? Saya saja. Karena mantranya kamu. Karena kenapa? Karena mantranya dia yang Oh, bacain. karena Iya. Oh. Mantra kamu yang bawa Enak itu kan orang. wanginya? Roy kena pengaruh ini? Enggak. Enggak. Sekarang saya pecinta parfum kan, jadinya saya tahu beda-beda wangi yang seperti apa. Kalau saya pakai parfum kan sampai Coba lihat saya. Hah? Gimana? Cantik kan saya? Saya suka dia, ganteng. Saya dari pertama ngelihat kamu udah cantik sih. Tanpa perlu gitu-gituan. Tapi saya kurang. Saya mau kaya. Lipstick ini coba lihat. Dimantra-mantrai sama orang yang sama. Iya, sama. Coba dipakai. Saya sudah pakai ya. Nanya sama Kak Ivon ya. Kak Ivon kan bawa barang ini ke orang pintar. Ya. Kak Ivon tujuannya pengen kaya gitu. Ya. Orang pintar itu sendiri kaya nggak kalau Kak Ivon lihat? Biasa aja sih. Gitu. Iya. Terus kenapa Kak Ivon percaya kalau dia bisa mengayakan Kak Ivon sementara dia sendiri biasa aja? Iya. Ya, banyak yang bilang dia bagus. Jadi saya percaya. Dan saya juga merasakan hasilnya. Banyak korbannya ya. Ya, pastinya. Kalian mau lihat dong wajah asli Anda nanti di blur dan nggak ditayangkan. Boleh dibuka Tadi ya? kamu kesemprot gimana? Nggak kepelet kan? Ya udah buka aja. Ya udah buka, Kak Baginya Oke, pengen saya dibuka. buka. Gimana? Lu tuh udah cantik, gak usah pakai gitu-gituan. gitu. Iya, Deketan. udah seksi mukanya. Tapi saya bosan hidup miskin. Cari kerja dong mbaknya. Maksud kayak ngeretin laki orang. Ya itu kan cara yang paling gampang, paling mudah, paling cepat. Ntar dilabrok loh sama bini-bininya. Kamu gak takut ya? Tidak? Kan ada yang jagain. Iya, memang ada yang jagain, Iya. tapi kan Jadi selama ini saya aman. Kenapa Mas Bayu? Tuh kan main-main sih. lebih incut nih. Hah? Enggak kan? Berhasil kan?
don't know. Gak tahu. Nggak tahu. Tatapannya biasa aja dong berdua. Udah beda tatapannya tuh. Saya hancurin deh itunya. Ini Kamu bahaya sih kalau sampai diterusin dan bisa ke tangan yang salah, lebih bahaya lagi sih. Berasa ya Kak Bayu? Saya kasih tantangan untuk my hancurin. God. Tidak. Loh, jadi datang ke sini ngapain kalau nggak dihancurin, disita? Kan katanya pengen berubah. Saya By phone itu udah cantik tanpa harus menggunakan gini-ginian. Masa sih? Aduh. Oh, gimana ngomongnya ya? Kok jauh-jauh sini dong? oh ya ampun. Aduh ya. Cuci tangan dulu kali ya. Iya, pakai tisu Gak basah. usah. Ngapain dicuci? Tisu basah. Sini duduk lagi. Mbak, Ada gila-gilanya nih si mbaknya. iya makanya nih Mbak Yvonne, kamu nggak takut nih urusan sama makhluk seperti ini? Sekarang jangan berubah-berubah, yakinin Iya. dulu hatinya. Karena berubah ke sini, ke situ, kayak bola bekel gitu, berubah-berubah kepribadiannya. Iya, saya takut. Nah, Ya, terus berubah lagi. Saya takut. Saya pengen dihancurkan semuanya. Parfumnya, lipstiknya. Saya mau dihancurkan, Kak Roy. Dihancurin aja ya. Iya, tolong bantuin saya. Tadi katanya nggak mau. Nggak boleh. Bukan saya. Oke. kita nggak bisa dapat laki-laki lagi loh. Iya, nggak apa-apa. Saya udah siap nanggung resikonya. Ini kan baru si Yvonne lagi tiba-tiba. Aku fix 100% dengan atau dengan persetujuan atau tanpa persetujuan kayak saya harus sita. Bahkan, Sita ya? Iya, harus dihancurkan. Kenapa? Tuh, bro. Saya butuh martil. Udah. Daripada pakai gitu-gituan. Kertas, kain hitam ya mintain. Kain hitam. Ini ada makhluk-makhluk lain ya, energi negatif yang dalam sini, yang ada di dalam sini, Ron. Itu aura pengasihannya saja sih ya. Gitu. Tapi ajian-ajiannya tuh ada di kepala dia. Jadi ada di kepala dia, ada di mantrain. Ini kalau misal Anda terus-terusan, oke kita tanya ya sama Roy, kalau misal dia terus menjalani ini, dan makhluk ini terus dia kasih makan dengan ritual-ritual yang dilakuin, apa konsekuensinya buat Yvonne sendiri? Konsekuensinya aja kita udah lihat kepribadian split. Ini cepat banget split gitu. Apalagi kalau diterusin gitu kan, makin lama makin jadi aneh. Lipstick Kita itu apa tuh? Apa sih? Gincu apalah? Ini kalau misalnya dihancurin, si kuntilanak itu nggak apa-apa tapi Roy? Enggak takut. Udah cepet yuk. Bawa ke sana? Iya. Niat dulu Kak Yvonne, harus niat. Biar kamu kepribadiannya jangan agak-agak. Iya. Kita ke sana ya, kita ke sana ya, kita siapin nih, di ruang mediumisasi. Betul. Aduh, Mbak Yvonne. Iya, sama Mas Bayu. Iya, nanti saya ke sana, silakan jalan duluan. Ayo, Mas. Nah, ayo ikut yuk. Jauh. Cuci dulu kalau nggak aku. Kamu duduk di sini Mbak siapa tadi? Yvonne. Mbak Yvonne. Mohon duduk di tengah terus ngadep ke sana. Kita ke sana. Kak Bayu, jauh. Iya. Mau saya hancurin apa kamu sendiri yang martil? Di martil. Gimana? Aduh. Gila itu. Ini, Mas. Iya. Capek.
Tunggu bentar. Kamu jangan ini ya, yang bener takutnya kamu terluka atau sebenarnya? Ini dibungkus dulu aja. Oh, Ya Mas, bantuin. Iya, sebentar ya. Bungkus dulu. Aduh. Mau. Hah? Gak mau, kenapa? Berat. Pecahin aja langsung. Ya ampun, ya udah, kelamaan aja lu. Listriknya belum pecah. Listriknya belum pecah. Oh, tuh. Hancur udah. Lipstick. Masuk lagi ya kayak. Ini lipstick kan? Nih, gue patahin tuh. Saya hancurin karena buat nolongin kamu. Saya minta bunga. Bunga 7 rupiah. Oh my lord. You okay? Yeah, I'm good. Pak Ivan, sudah kembali? Saya ada di mana, Kak Roy? Aduh. Dari tadi tuh bukan dia sebenarnya yang kita ngobrol. Kuntilanaknya di mana Roy sekarang? Udah menghilang beserta pecahan-pecahan kaca ini. Dah. Apa yang terjadi sama saya, Kak Roy? Kenapa semuanya? Kenapa semuanya berantakan? Karena saya Kenapa hancurin. semuanya berantakan? Kenapa? Itu parfum saya. Ini Ya, you know, ya semuanya udah dihancurin. Yang bikin kamu seperti ini. biar kamu nggak berkepribadian ganda atau mental illness. Ya. Ya, Ya, Kita balik sana. kita balik sana ya. Udah relain aja udah. ya Ren. Udah ya. Cukup melelahkan ya melawan Iya. makhluk halus yang ada di tubuh Ivan. Capek banget soalnya dia loncat-loncatan gitu. Kayak dia mainin Yvonne, karakternya berubah-berubah. Wait a minute, tunggu bentar deh. Baik, muka lo kok berubah ya? Maksudnya Ini nggak, tunggu. yang ini kamu nggak- lihat. Ini nggak gue juga kan yang lihat.
Kamu lihat gak Bayu berubah? Auranya gelap ya? Maksudnya gara-gara tadi itu udah lepas dari ininya dia tadi. Tadi gue kena pelet ya. Iya. Gue nggak tahu ya, Bay. Sorry banget ketika pada saat udah masuk itu kok kalau lihat kamu bawanya pengen. Seriously, I don't know. I just read your mind. I mean like, pop up in my mind and Tapi sekarang udah enggak. Masih ada sih sebenarnya. Tapi semuanya sudah hilang kan, Kak Roy? Udah hilang di kamu, tapi kamu nyusahin orang lagi, PR lagi nih. Si Bayu jadi kelihatan kayak memikat-mikat yang gimana juga gitu kan. Ini Maafin saya, Kak Bayu. ya nggak apa. Kamu ngelakuin ini nggak sadar kok apa. Iya, saya bingung. Kadang saya baik, kadang saya jahat. Tapi sepertinya saya habis baru bangun tidur. Ya udah nanti enak ya. Pelan-pelan kita cari ini ya, psikiater juga yuk. Berobat juga ya. Sembari ngilangin ini gitu. Sembari ngilangin makhluk halus. Ntar pelan-pelan cari dokter yang bagus yang Tapi saya tidak gila, Kak Roy. Iya nggak gila Iya ya. kamu nggak gila. Nggak gila. Enggak kan, Mas Bayu? Iya kami percaya Ivon. Tapi kamu harus belajar untuk melupakan dendam kamu kepada Betul. laki-laki. Karena di situ awal muasal masalahnya itu dari situ. Ya, Karena saya manusia berusaha. itu ya dengan saya manusia itu nggak ada yang sempurna. Mungkin papa kamu ya dia nggak sempurna juga, pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu juga nggak sempurna, hampir keterusan melakukan kesalahan. Tapi mudah-mudahan ini bikin kamu juga jadi lebih menyadari bahwa ya apapun kesalahan orang sebaiknya ya kita harus punya jiwa yang besar untuk bisa memaafkan. Ya ini Jadi lupa pakai gloves sih ya. iya nggak pakai glove langsung megang itu. Baiklah. Ada pesan yang mau disampaikan, Bro? Mbak Ivon, kamu Ya. ini aja buat kamu cari kegiatan-kegiatan yang bikin Mbak Ivon senang deh. Karena saya ngeliat track record yang saya baca di kepala saya, kamu dapetin bully, pelecehan seksual itu beruntunnya cepat banget dan padat. Jadi sehingga di kepala dia tuh overload gitu loh. Kayak itu jadi agak kebaik-baik. Nah sekarang mendingan kamu suka hobinya apa nih, Ivon gitu. Hobi itu bisa menyembuhkan luka Iya, batinnya betul ya. sekali. Hobi saya nyanyi. Oke, Ya, nyanyi itu loh. bisa menjadi hiburan. Iya. Belajar sama 2 TikTok. Iya. Ya, bisa jadi inspirasi apa yang mereka lakukan, Iya. kamu juga bisa lakukan. Iya. Baik, terima kasih. Sepertinya Terima saya kasih. udah mulai enakan ya. Iya. Sudah enak ya? Iya. Sekarang ya? Iya. Sudah lebih positif melihat apapun ya? Iya. Oke, mudah-mudahan kamu bisa pertahankan rasa ini dan membuat kamu bisa melangkah ke kehidupan yang jauh lebih baik. Terima kasih ya Ivon. Sama-sama, saya Ya. juga terima kasih. Ya sukses ya untuk Iya. kamu ke depannya. Terima kasih, Kak Roy. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Kak. Iya. Baik, kamu boleh meninggalkan studio. Saya bawa. Iya, silakan dibawa. Dah, Mas Bayu. Ya ampun. Bukan kesabaran jika Anda masih memiliki batas. Dan bukan keikhlasan jika masih merasakan sakit. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan sosok siluman. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lemon. Selamat malam Mas Lemon. Selamat malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya wiraswasta. Bidang apa Mas?
di pertanian. Oh, oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami nih, Mas Lemon? Saya punya cerita yang kalau boleh dibilang penuh misteri. Dan saya sering menonton acara ini. Begitu tertariknya saya ingin menjajal kekuatan Roy Kiyoshi. Maksudnya menjajal kekuatan Roy Kiyoshi itu bagaimana maksudnya? Ya, saya sendiri merasa hebat gitu. Ya, jadi ingin membuktikan benarkah Roy Kiyoshi sehebat itu. Apa yang bikin Anda ingin menjajal kekuatan Roy Kiyoshi? Apakah Anda juga memiliki kekuatan gaib gitu? Saya punya, dan saya memang berambisi. Untungnya buat Anda apa? Sebagai pengakuan bahwa saya orang yang hebat. Oke. Jadi itu tujuannya sebenarnya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin. Iya, Untuk unjuk kekuatan. betul. Oke. Kekuatan gaib yang Anda miliki itu berasal dari mana ya? Saya adalah pemuja reptil komodo yang merupakan binatang melata yang saya puja-puja itu. Jadi semacam Anda pemuja siluman dalam bentuk reptil gitu. Iya, betul sekali. Oke. Setelah Anda unjuk kekuatan, Anda akan terima segala konsekuensinya nggak? Oke, akan saya terima dengan senang hati. Meskipun konsekuensinya adalah Anda harus menghentikan ritual Anda. Bisa jadi begitu. Baik. Anda bisa menjamin keselamatan semua yang ada di studio. Saya, bintang tamu, penonton. Oke, bisa. Yakin Mas Lemon? Yakin? Oke. Jadi nggak ada yang terluka di sini ya? Tak ada. Termasuk Roy Kiyoshi. Iya. Baik. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lemon, terlahir tanggal 10 Februari 1988. Tinggal di rumah bernomor 63. Sosok yang cerdik namun keras kepala. Saya melihat Lemon telah melakukan perjanjian dengan sosok siluman yang haus darah. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk siluman itu. Saya melihat Lemon dengan siluman kadal ada kaitannya. Bau amis dan bau anyir menusuk hidung saya di sini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Saya ngerasa kalau saya baca itu, kamu menantang saya. Iya, emang kenapa? Dari awal saya punya perasaan gak enak dari tadi. Boleh kami tahu yang kamu rasain, Roy? Lemon, Ada arwah jahat di sini. kalau mau nantang, saya sih nggak menyediakan panggung duel karena ini bukan tinju,
Tapi saya rasa Lemon datang kemari ingin mencari tahu dan mencoba Roy Kiyoshi seperti apa. Betul kan? Betul sekali. Kamu mau apa dari saya? Ya, saya ingin menjajal kekuatan Roy Kiyoshi. Tapi anehnya, herannya, kamu mau nantang Roy Kiyoshi, tapi gestur badannya pun ketakutan dan kedinginan. Betul. Ya, karena ini pertama kali saya menemukan Anda. Ya, baiklah, saya akan mencoba melayani kamu, Lemon. Oke, Anda mau apa sekarang, Mas Lemon? Ya, dengan ritual yang sudah biasa aku lakukan. Butuh apa untuk ritual itu? Butuh ayam. Ayam yang masih mentah gitu. Bawa saya. Silakan diambil kalau kamu pengen tunjukin, Pak Oke. Lemon. Aduh, ini kamu berdua hati-hati ya. Jangan sampai kosong dan fokus. Karena kalau udah unjuk kekuatan kayak gini biasanya bisa kejadian macam-macam. Itu makan apa sih? Makan ayam. Hah? Makan ayam. Inilah ritual saya. That's... Ya itu. Kemudian Ayamnya mentah apa mentah ya? Kemudian Mbah, butuh menjaluk pangestune Mbah. Oh my god. Oh my god. Jangan takut, ada saya. Ya, saya Roy Kiyoshi. Dijilatnya jilat ke matanya. Sayangnya saya bukan level kamu deh. Saya nggak selevel kamu. Kayak ada sesuatu di sini. Apa yang kau lakukan sama aku? Tinta ini untuk menetralisir air mawar kan? ketinggalan kopel. Kekuatan Mbah. Ini ngeliat kita kenapa? Saya minta kainnya. Sini. Saya Kamu minta sini. kain hitam deh. Kain hitam Saya minta karung dan sama kain air. hitam. Kain hitam sama air. Biarkan dia terkunci juga. Kau apakan aku, Roy? Roy, jangan lakukan ini, Roy. Saya akan menangkap kamu. Roy, Roy. Could you please help me? Lepaskan ini.
Gak bakal saya lepasin. Lepaskan! Keluar dari Lemon dulu baru gue lepasin. Lepaskan! Enggak. Mau nantang ilmu kan, datang kemari. Udah. Oh, siluman kadal kan? Kamu menipu saya. Kalau saya lepasin kamu bakalan mangsa 2 bintang. Adik Roy. Provokasi. Percayalah Roy. Enggak, saya nggak percaya. Kamu masih punya niat jahat nih. Masih mengincar orang lain. Siluman kadal. Saya nggak bisa dikadalin. Kalau kamu berbuat baik, saya akan lepasin. Jadi ini tips ya dan kunci juga buat orang-orang yang kalau lagi ngadepin kesurupan, pakai kain hitam sama karung untuk di-trap, apa ya? Diikat, dijebak, Iya, di trap, dikunci, dikunci. di trap. Iya. Arwahnya dia nggak bisa lari kemana-mana. Kita lepasin. Amin ya Allah. Boleh minta lap. Kita terusin ya. Kita terusin bicara tapi baik-baik. Oke. Minta tisu basah boleh. Bisa diterusin? Boleh. Gimana Lemon? Masih mau cobain sesuatu Anda minum dulu. yang Anda beda minum lagi? dulu. Anda minum dulu. Pakai maskernya. Udah puas Mas Lemon? Udah dapet yang Anda mau? Sudah. Ternyata Rio Kiyoshi benar-benar hebat. Aku mengaku kalah. Sebenarnya untuk adu kekuatan ini bukan tujuan kami di sini sih. Justru kami di sini ingin ngajak orang untuk meninggalkan hal-hal gaib, hal mistis supaya mendapat kehidupan lebih baik. Tapi saya nggak tahu ya apa sekarang rasanya gimana rasanya? Rasanya belum sepenuhnya puas. Masih ada lagi. Silakan dimakan lagi ayam. Bukan ayam lagi. Apa yang Anda inginkan? Aku masih punya satu ritual lagi yang bila itu dilakukan bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Apa ritual seperti apa Mas Lemon? Aku pernah mengambil kain kafan pocong perawan yang baru meninggal. Itu untuk apa? Ya untuk segala keinginan. Ingin kaya, ingin memiliki istri yang cantik, ingin kekuasaan. Anda pernah gunakan untuk apa? Ya, macam-macam. Untuk mencari kekayaan. Awalnya memang aku orang miskin. Dibenci orang, dicemoohin orang. Tapi setelah aku melakukan ritual dengan cara mengambil kain kafan dari perawan yang baru meninggal, ternyata ada juga khasiatnya. Ini kain kafannya. Ya, ini. What the? Tuh kan, kamu lupa sama janji kamu ya. Makanya saya tidak bisa percaya dengan bersekutu dengan iblis. Iya kalau Ya, itulah sifat asli dari kadal. Dari tadi saya udah punya firasat. Kalau saya lepasin dia pasti akan ngancam saya lagi.
Mas, Oke, this is what you know. Mas, Lu mau sebelum ikat gua kan? Ikat aja udah cepetan sini. Aku nggak perlu, Ri, oke. Aku butuh itu. Enggak. Saya nggak akan Dua biar. wanita cantik Saya jagain itu. mereka, Roy. Jangan Aku ganggu ingin mereka. memiliki salah satunya. Jangan ganggu mereka. Roy, jangan halangi aku, Roy. Tahu gitu tadi saya nggak lepasin kamu loh. Roy, Saya udah punya firasat kamu tuh bohong. Hah? Roy, apa aku perlu mengeluarkan kekerasan lagi? Hah? Roy, Dan kalian tenang dulu ya. Biar Roy, Roy komunikasi pasti sama makhluk itu. Roy, kembalikan itu, Roy. Enggak. Hah? Roy. Roy, Ya, gunting. jangan halangi aku, Gunting Roy. dong. Roy, Kiyoshi. Ya, saya dari tadi udah nggak percaya sama kamu. Roy. Roy, Kiyoshi. Roy. Ampuni aku, Roy. Roy, Kiyoshi. Sekarang dibakar. Kain itu udah dibakar. Itu kain pocong yang kamu simpan jadi jimat. Habis kamu, saya bakar nih. Aduh, Roy, jangan, Roy. Where's my glove? Glove dong. Sekarang tak no. Jangan, Roy. Saya bakar ayam kamu tuh. Jangan, Roy. Roy, Kiyoshi. Tuh, bentar. Jangan kau lakukan itu, Roy. Kenapa kau bakar, Roy? Itu barang berharga buat aku, Roy. Enggak, saya nggak percaya kamu. Roy, Kiyoshi. Aduh, Roy, jangan dibakar. Roy, Kiyoshi. Bentar. Kamu janji Mas Lemon tadi nggak akan membahayakan siapa-siapa di sini. Tapi kamu ngejar bintang tamu kami, Mas. Udah. Bisa dibuka, Roy? Bisa, silakan dibuka. Mas Lemon. Saya akan buka ya, Mas ya. Iya, kamu yang buka. Oke, saya akan buka. Oke. Itu yang saya dapat pelajaran ya dari sini. Dari awal, dari zaman dulu saya nggak pernah percaya dengan ucapan makhluk halus. Iya. Apa namanya? Dealing with the ghost. Oke, Pergi perjanjian sama makhluk Iya. halus. Itu pasti akan nggak bisa ditepatin ya. iya nggak bisa ditepatin. Ini buktinya. Itu pelajaran buat siapapun yang berjanjian dengan makhluk halus, dengan setan. Saya udah punya firasat dari awal. Saya tidak mau lepasin dia. Dia tangannya kenapa masih kayak gitu ya, Ron? Dia berupa kadal seperti komodo dan reptil sebenarnya. Masih ada di situ dia. Masih ada di situ. Kenapa dia nggak mau pergi ya? Dia udah menyatu jiwa dan raganya sebenarnya.
Tapi dia janji tadi kalau apapun yang terjadi saat dia unjuk kekuatan, dia akan ninggalin ini. Aku janji. Roy, lepaskan aku, Roy. Roy, aku janji, Roy, tidak akan ulangi lagi, Roy. Ya, janjinya bukan sama saya ya, karena saya manusia biasa. Janji sama yang di atas. Aduh, Mas. Iya. Roy, bantu aku, Roy, untuk melepaskan ini semua, Roy. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kopi lah itu. Roy Kiyoshi. Sekarang apa yang kau mau dari Roy? Saya tanya sekali lagi. Roy, tolong bantu aku lepaskan ini semua. Baiklah, saya minta garam dan air mineral. Roy. Ini airnya ada di sini. Kasihanilah aku, Roy. Saya masih... ini bukan lemon, jangan percaya deh. Ini enggak, dia pura-pura ya. Seolah-olah kayak dia terperangkap gitu. Mas Lemon kayak Padahal terperangkap. sebenarnya iblisnya yang berpura-pura. Ini pura-pura. Roy, percayalah pada aku, Roy. Enggak, kamu tadi Kamu udah 2 kali ngelakuin hal kebohongan. oke. Saya minta air. Tolong, Roy. Roy Kiyoshi. Ini untuk apa, Roy, garam ini? Roy Kiyoshi. Bikin bulan produk. Oke, ini. Biar warna hijau semua. Iya, safari. Roy. Ampuni aku, Roy. Kamu udah bohongin kita semua, Mas, 2 kali. Tadi janji nggak akan bikin kekacauan. Bintang tamu kami Anda kejar, nggak bisa kami terima, Mas. Percayalah Enggak. pada aku. Enggak, saya nggak bisa Anda harus percaya. terima akibatnya. Ini terakhir kalinya aku melakukan inilah. Tolong, Enggak. tolong. Pelajaran gue, siapapun yang mau unjuk kekuatan, udahlah. Sini, unjuk Sayangnya di kekuatan. sini tuh bukan ajang pencarian bakat ya. Jadi kamu berhadapan dengan Roy Kiyoshi. Aku akui, Roy. Anda memang hebat. Udah, Pak Roy. Ampun, aku menyesal. Kamu minum ini deh. Apa itu? Hah? Saya tahu kamu bukan Mas Lemon. Apa itu? Udah cepetan minum. Ini minuman kamu. Kau mau selesai ini semua? Minum. Allah. Minum semuanya. Jangan disiram, diminum. Minum. Minum, telan, habisin. Fokus. Nah, Roy, kau apakan aku ini, Roy? Aku hanya ingin sembuh. Ingin melepaskan kekuatan ini, Roy. Ya udah habisin minumnya, jangan babak. Cepet. Benarkah itu kalau aku udah minum ini aku akan sembuh? Biar bersih semuanya, Mas. Hah? Habisin, Mas. Habisin semuanya. Kita terusin, Mas. Udah cepet minum. Jadi buang-buang airnya masuk ke tenggorokan. Keluar semua. Cuci tuh lambung, bersih-bersih dah tuh. Pas. Wah, ini kalau sakit gigi bersih nih, saya. Dah. Dah. Ya. Saya lihat dia udah beres. Udah lebih tenang, Mas Lemon.
Ini Mas Lemon. Ya udah Mas Lemon. Gila ini Hijau semua. parah. Ya, Mas Lemon sudah kembali. Selamat datang kembali Mas Lemon di dunia nyata. Sakit-sakit nih pasti dia nih badannya. Dia nggak nyadar tadi Ada yang kena rayapnya. mata gak atau apa? Ini sih kamu cari masalah sendiri jadinya kayak gini. Coba kalau nggak ada gini-ginian, badannya kan nggak anjlok. Udah mendingan nggak minum air yang tadi? Mendingan. Asin kan? Untuk menetralisir. Ya. Ada apa lagi yang ingin kamu sampaikan atau pertunjukkan lagi, Mas Lemon? Saya kasih 1 kali kesempatan lagi. Walaupun saya nggak percaya. Tidak ada, Roy. Aku akui, Roy Kiyoshi hebat. Benar-benar hebat. Tadi Anda janji kalau udah mengakui Anda sudah puas semuanya, Anda mau melepas ritual dan juga siluman-siluman yang biasa Anda sembah. Bisa dipegang nggak tuh janjinya? Bisa. Saya janji. Percayalah. Ya, pikirin baik-baik deh, Lemon. Saya tahu Mas Lemon mungkin sudah berusia ya. Udah yang benar-benar aja gitu masa depannya. Jangan yang ini itu gitu. Iya, yang aneh-aneh malah. Jangan yang aneh-aneh. Ya itulah langkah saya yang keliru. Saya tersesat untuk melakukan perbuatan yang melanggar agama. Itu udah nggak beres sih. Menurut aku ada yang nggak beres aja. Setinggi-tingginya ilmu hitam gitu, pasti nggak akan lebih hebat juga, Mas. Mau Anda ngerasa lebih hebat juga masih ada langit di atas langit. Iya. Itu tadi makan ayam mentah rasanya nggak tahu ya gimana. Soalnya kayak orang kesurupan gitu. Ya, begitulah. Emang nggak amis ya? Udah biasa ya. Itulah kebiasaan. Iya. Lalu kalau melakukan ritual seperti itu. Oh ya, emang kena saya tadi. Silakan, mau nanya. Mas Lemon udah berapa lama melakukan ritual ini? Kalau ritual ini mungkin sudah ada 15 tahun. Untuk apa sih awalnya? Awalnya ya pengen diakui sebagai Jawa. orang yang hebat. Ya, tapi untungnya sekarang semua sudah selesai, Anda sudah mengakui dan Iya. Anda punya kesempatan nih untuk berbuat lebih baik. Ada yang mau disampaikan, Roy? Enggak, itu saja sudah cukup, Mas Lemon. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Oh nggak apa-apa, saya juga santai aja kok, Mas Lemon. Nggak menyimpan. Saya bukan tipikal orang menyimpan dendam atau apa, enggak. Sekilas selalu hari ini, besoknya udah lupa. Kami juga minta maaf ya, Mas Lemon. Anda bisa bersihkan ini dengan tisu basah wajah dan ini nanti di belakang. Dan Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Anda sudah hadir. Mudah-mudahan kedepannya hidup Anda jauh lebih baik tanpa menggunakan sesembahan bersekutu dengan siluman ini. Oke, ini yang terakhir. Baik, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih, Mas Lemon. Ini boleh dibawa minumnya? Oke. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, dan jangan tatap masa depan dengan ketakutan. Tetapi pandangilah masa kini dengan penuh kesadaran. Jangan kemana-mana pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap di Menembus Mata Batin.